Kalau ada yang penting silakan ditulis. Sekiranya penting monggo ditulis. Sudah? Bisa Ustadz Rozi lanjut? Atau ada yang mau bertanya tentang yang nomor 2? Tidak ada? Bisa Ustadz Rozi lanjut ya berarti ya? Bisa Ustadz. Oke, siap. Selanjutnya yang nomor 3, menghormati tenaga kependidikan. Siapa sih tenaga kependidikan ini? Siapa sih tenaga kependidikan ini? Ustadz, Ustadzah. Ustadz, Ustadzah itu termasuk tenaga kependidikan. Nah, sampean sebagai seorang siswa berarti berkewajiban untuk menghormatinya. Menghormati bukan terus gini dihormati. Itu kalau ke tiang bendera. Menghormatinya dalam artian kalau bicara itu yang sopan sama ustadzah. Kalau semisal ustadz ustadzah minta bantuan ini ya silakan dikerjakan. Bukan terus dihormati gini bukan. Kalau gini kan ke tiang bendera biasanya. Ya tapi bukan yang gitu. Ada yang mau dipertanyakan? Apa sudah cukup jelas? Lanjut ke poin yang terakhir, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah yang bersangkutan. Maksudnya gimana sih Ustadz memelihara sarana dan prasarana? Di sini kan di sekolah kan disediakan ada meja, ada bangku. Kalau sampean apa itu namanya? Pas ada di sekolah kan ada bangku, ada meja, ada papan tulis. Itu namanya sarana prasarana. Yang mana kewajiban sebagai seorang siswa adalah memelihara, menjaganya. Kalau dicoret-coret gimana Ustadz? Boleh apa enggak? Lah, mencoret-coret bangku tadi termasuk salah satu menjaga atau memelihara? Kalau semisal mencoret-coret bangku termasuk apa? Menjaga atau memelihara? Atau merusak? Merusak. Merusak. Jadinya bangku, kursi, papan tulis itu harusnya kita jaga. Karena apa? Karena itu tadi menjadi kewajiban kalian semua. Menjadi kewajiban seorang siswa. Bisa dipahami? Bisa? Lanjut ya kalau gitu ya. Lanjut, kewajiban sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kurung Pemda, pasal 23A. Maksudnya gimana sih Ustadz ini? Nah, maksudnya adalah yang poin nomor 1 ini, setiap warga negara wajib membayar pajak. Pajak ini ada bermacam-macam. Ada pajak tanah, ada pajak sepeda motor, ada pajaknya mobil bagi yang punya mobil sepeda motor. Itu semua ada pajaknya dan harus dibayar pada setiap tahunnya. Kemudian dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Retribusi ini apa sih Ustadz? Retribusi ini kayak sampean itu memakai listrik, habis itu pemakaian air, ini termasuk retribusi. Jadi
wajib dibayar. Itu menjadi kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk membayar retribusi tersebut. Bisa dipahami? Kasih lambang jempol dong Ustadz kalau bisa paham, biar enggak bingung. Iya, terima kasih Mbak Mutiara. Bisa pakai yang ada di Zoom-nya langsung, bisa langsung gini ke Ustadz juga bisa, monggo silakan. Oke, sudah paham semuanya? Baik, kalau gitu Ustadz lanjut ke poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara. Dasar negara kita ini apa sih? Dasar negara kita? Ada yang tahu tak? Dasar negara kita? Dasar negara Indonesia adalah apa dasar negara Indonesia? Dasar negara. Ya, apa Mbak Malika dasar negara Indonesia? Dasar. Apa dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Pancasila. Yang jawab tadi siapa? Jazakumullah. Siapa tadi yang jawab? Iya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara atau menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Seperti apa? Ya kayak ketuhanan yang Maha Esa, kan ada 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat dan yang kelima, sampai yang kelima, itu kita harus menjunjung tinggi dasar negara itu, dasar negara kita, dasar negara Indonesia. Kemudian hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Lah, dijalankan dengan sebaik-baiknya ini tadi seperti apa? Mengamalkan sila-sila tersebut yang ada di dalam Pancasila itu diamalkan dengan sebaik-baiknya. Ketuhanan yang Maha Esa itu pengamalannya bagaimana, kemudian yang nomor 2, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu pengamalannya gimana, sampai pada sila yang kelima. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, siap. Ustadz Rozi lanjut ke poin yang ketiga kalau seperti itu. Poin yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Ini ada pada pasal 30 ayat 1. Nah, untuk saat ini berarti kan negara Indonesia ini kan sudah merdeka, sudah tidak ada yang menjajah lagi. Cara kita untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh adalah dengan cara menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Ustadz Rozi ulangi sekali lagi. Untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, yaitu menjaga dan melestarikan
budaya yang ada di Indonesia. Contoh, ini contoh aja. Budayaan yang ada di Surabaya. Itu Surabaya atau yang ada di Jawa Timur kayak semisal reok Ponorogo, ludruk, itu harus kita lestarikan, harus kita jaga. Itu termasuk salah satu cara kita untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dari serangan musuh. Kalau kita mau menjaga budaya-budaya yang sudah ada dari dulu. Itu termasuk caranya, cara membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Bisa dipahami atau terlalu cepat penjelasan dari Ustadz Rozi? Bisa dipahami ya penjelasan dari Ustadz Rozi? Kalau memang terlalu cepat atau masih belum paham, monggo silakan ditanyakan. Bisa dilanjut, Ustadz. Oke, siap kalau bisa dilanjut. Alhamdulillah. Kemudian, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian yang nomor 5, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang nomor 6, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Gimana? Ada hijau-hijaunya. Mana ada hijau-hijaunya? Tadi tulis. Oish. Kemudian ini terakhir, slide terakhir. Hak dan kewajiban ini adalah salah satu yang berdampingan. Dia tidak bisa terpisahkan. Artinya hak akan kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Alangkah baiknya jika kalian melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, kemudian kalian baru bisa mendapatkan hak kalian masing-masing. Maksudnya gini ya. Jadi ini semisal kewajiban. Ini kewajiban, ini hak kita. Nah, kita melakukan, alangkah baiknya kita melakukan kewajiban kita dulu, baru kita meminta hak. Semisal ini contoh. Kewajiban kita sebagai siswa adalah belajar. Kewajibannya belajar. Kemudian mendapatkan nilai yang bagus itu adalah hak kita. Jadi jangan kebalik. Kita pengen mendapatkan nilai yang bagus tapi kita tidak mau belajar. Kita meminta hak dulu tapi tidak melakukan kewajiban. Jangan sampai terbalik. Kalau bisa dan lebih baik kita melakukan kewajiban dulu, kemudian kita baru meminta hak kita. Kewajiban sebagai seorang siswa adalah belajar. Kemudian hak kita sebagai siswa adalah mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang baik. Atas dasar apa? Atas dasar karena kita sudah belajar dengan baik. Karena kewajiban kita sudah terpenuhi, maka hak kita untuk mendapatkan nilai yang baik dan nilai yang bagus itu sudah sewajarnya kita dapatkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Ustadz. Oke, siap. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, ya memang harusnya seperti itu. Melaksanakan kewajiban dulu, baru meminta hak kita. Jangan sampai terbalik, minta hak dulu, baru melaksanakan kewajiban. Ini semisal, Mi aku pengen jajan, kita meminta hak kita dulu. Cuman
kamarnya belum dibersihkan, umiknya ndak dibantu cuci piring, umiknya ndak dibantu memasak, umiknya ndak dibantu bersihkan rumah. Kok sudah minta jajan, kan ya keliru. Harusnya setelah membersihkan kamar, setelah membantu Umi menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada, baru sampean nanti bisa meminta hak sampean. Mi minta jajan, ini baru dikasih nanti sama Umi. Tapi kalau kewajibannya sampean belum terselesaikan, kewajiban sebagai anak belum terselesaikan, kan Umi juga ndak bakalan mau ngasih uang ke sampean. Pasti pikir-pikir lah, lo tadi kan belum bantu Umi ini, tadi kan belum bantu Umi itu. Jadi kalau pengen dapat uang jajan, setiap pagi itu bantulah Umi, bantu cuci piring kek, bantu masak kek, bantu cuci baju, atau bantu bersihkan rumah, bantu bersihkan kamar tidur sendirilah paling enggak. Nanti baru minta uang saku ke Umi untuk buat beli jajan. Karena apa? Karena kewajiban sebagai anak sudah dilaksanakan. Bisa dipahami? Ustadz lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kalau gitu Ustadz lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Baik, pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung memikul jawab. Menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang perlu digarisbawahi yang ini. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ada yang mau dipertanyakan tentang pengertian tanggung jawab? Ada yang mau bertanya tentang pengertian tanggung jawab? Jadi gini. Jadi pengertian tanggung jawab ini adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semisal, ini terkadang ini kewajiban dan tanggung jawab juga hampir beriringan juga. Jadi gini, kewajiban sebagai seorang siswa adalah apa itu namanya? Belajar. Kemudian kan nggak mungkin toh nek belajar dok, maksudnya kan apa itu ustadz-ustadzah kan nggak mungkin toh kalau hanya menyampaikan ilmu saja tanpa memberi tugas. Nah, menyelesaikan tugas tadi itu merupakan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Bisa dipahami? Jadi kesadaran sampean, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi tanggung jawab itu lebih ke apa ya? Action kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Lebih ke sana. Tanggung jawab itu seperti itu. Kalau memang masih bingung, monggo silakan ditanyakan. Sudah? Cukup pengertian tentang tanggung jawab?
Tidak ada yang mau bertanya. Kalau memang ada yang mau bertanya, monggo silakan ditanyakan. Tidak usah sungkan-sungkan sama Ustadz. Oke, kalau gitu tidak ada yang dipertanyakan. Ustadz lanjut ke slide yang selanjutnya. Tanggung jawab sebagai siswa yang pertama menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan sekolah. Kemudian yang kedua mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh Ustadz Ustazah. Itu merupakan tanggung jawab seorang siswa. Menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan sekolah dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah. Itu melakukan tanggung jawab sampean sebagai seorang siswa. Kok bisa Ustadz menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan sekolah? Nah, ini kan sampean kan membersihkan kelas, ada jadwal piket di kelas, itu kan termasuk salah satu menjaga kebersihan lingkungan. Ada piket di kelas itu. Piket membersihkan kelas. Jadi tanggung jawab sampean sebagai siswa kan sudah terpenuhi. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh Ustadz Ustadzah. Kalau ini kan sudah dijelaskan sama Ustadz yang pertama kali tadi sudah Ustadz jelaskan. Mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh Ustadz Ustadzah. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan dari dua contoh tadi? Masih bingung tentang tanggung jawab sama tanggung jawab? Sudah? Tidak ada? Tidak, Ustadz. Tidak? Alhamdulillah kalau tidak. Kalau begitu Ustadz lanjut ke slide yang selanjutnya. Ini slide yang selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Maksudnya gimana sih Ustadz? Maksudnya semisal ini Persatuan Indonesia, bunyi sila ketiga. Kita paham Persatuan Indonesia itu seperti apa. Kemudian sudah mengamalkan nilai-nilai dalam sila Pancasila tersebut belum? Dalam sila ketiga itu belum. Persatuan Indonesia itu bagaimana sih? Persatuan Indonesia itu kalau kita mengamalkannya, semisal ini Ustadz Rozi dari mana itu namanya? Dari semisal ini Pas Ustadz Rozi dari Papua. Wis pokoknya Ustadz Rozi. Hitam, kemudian ada Mbak Zida. Mbak Zida ini dari mana namanya? Dari Bandung yang kulitannya putih-putih di sana. Lah, itu kalau kita mengamalkan sila ketiga, Ustadz sama Mbak Zida ini tidak mungkin mengejek. Maksudnya, wah Ustadz Rozi hitam dari Papua gini gitu. Itu kalau sampai terjadi seperti itu berarti pengamalan sila ketiga itu tidak ada. Jadi antara sama-sama tinggal di Indonesianya, cuman bedanya Ustadz Rozi tinggal di Papua, Mbak Zida ini tinggal di Bandung, kita ejek-ejekan masalah warna kulit. Itu bisa dibilang tidak mengamalkan nilai yang ada di dalam sila ketiga. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau bisa Ustadz Rozi lanjut. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Contohnya sama seperti yang sudah Ustadz Rozi contohkan seperti tadi.
Sudah sama contohnya. Jadi perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, untuk menjaga tadi itu perbedaan itu sudah hal yang lumrah lah. Jangan, tidak perlu diperdebatkan juga. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Remember it. Perlu diingat. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Bisa dipahami ini? Jadi gini, ini memang saling berkaitan antara hak, kewajiban. Oh iya, Mbak Syalwa mau tanya apa? Monggo Mbak Syalwa. Nggak jadi Ustadz. Oh enggak jadi. Oh ya, ya udah kalau gitu. Ustadz lanjutkan dulu ya penjelasannya ya. Baik, Ustadz lanjutkan dulu, Ustadz Rozi lanjutkan. Jadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka itu saling berkaitan. Berkaitan satu sama lain. Cuman mereka tetap berbeda. Hak itu begini, kewajiban itu begitu, dan tanggung jawab itu begina. Ya, tetap beda. Mereka bertiga tetap beda. Hak, kewajiban, tanggung jawab. Tapi mereka ini saling berkaitan. Mereka ini saling berkaitan. Contoh, ini contoh aja ini. Ustadz Rozi ini berkedudukan sebagai Ustadz. Apa ini Mbak Ayuna? Nulis apa Mbak Ayuna? Bentar ya, Ustadz Rozi menjelaskan dulu ya. Gini. Oh ya, enggak apa-apa Mbak Ayuna. Sudah ya. Kembali ke laptop dulu. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Cuman tetap hak ini beda dengan kewajiban. Kemudian kewajiban juga beda dengan tanggung jawab. Mereka saling berkaitan, cuman mereka beda pengertian. Contoh, Ustadz Rozi ini berkedudukan sebagai Ustadz. Berarti berkewajiban untuk mengajar sampean. Kewajiban Ustadz ini mengajar sampean. Habis itu kewajibannya Ustadz mengajar, cuman kan tidak hanya mengajar saja. Mengajarnya pun Ustadz juga harus sungguh-sungguh. Hanya mengajar itu merupakan kewajiban, tapi mengajar dengan sungguh-sungguh ini adalah tanggung jawab Ustadz Rozi. Tanggung jawab Ustadz Rozi adalah mengajar dengan sungguh-sungguh. Menyampaikan ilmu kepada sampeyan ini dengan sungguh-sungguh
sampai benar-benar sampean yang ada di sini itu paham betul apa yang sudah disampaikan sama Ustadz Rozi. Itu merupakan tanggung jawab Ustadz Rozi. Kemudian haknya Ustadz Rozi apa? Sampean bisa paham dengan apa yang sudah Ustadz Rozi sampaikan, itu merupakan haknya Ustadz Rozi. Dan pada saat Ustadz Rozi memberikan pertanyaan kepada sampean semua, sampean bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Rozi. Itu merupakan haknya Ustadz Rozi. Karena apa? Karena pada saat sampean bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Rozi merasa senang. Ustadz Rozi merasa bahagia. Berarti apa itu namanya? Apa yang sudah Ustadz Rozi sampaikan pada selama 1 jam ini, sampean bisa memahaminya. Sampean bisa memahaminya. Bisa dipahami enggak? Atau masih ada yang bingung antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kalau memang ada yang masih bingung, monggo silakan bisa ditanyakan. Daripada nanti tersesat di jalan. Adakah yang mau bertanya? Serius, nggak ada yang mau bertanya ini? Sudah paham semuanya ini berarti? Sudah, ada yang mau bertanya? Sudah paham? Baik, kalau gitu, kalau sudah paham semuanya, ini ada sedikit tambahan dari Ustadz Rozi yang ada pada modul halaman 8. Akibat tidak adanya rasa tanggung jawab. 1. Membuang sampah sembarangan. Akibatnya mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Pada musim penghujan, air kali meluap, mengenangi daerah sekitar, sawah, dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Jadi ini adalah salah satu penyebab jika sampean tidak melaksanakan kewajiban sampean. Semisal ini contohnya, ini sebagai warga masyarakat ini kan tadi kan menjaga kebersihan lingkungan. Lah, membuang sampah pada tempatnya ini merupakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita membuang sampah pada tempatnya berarti kita sudah menjaga kebersihan lingkungan. Berarti di sana tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia sudah gugur. Tetapi kalau sampean membuang sampah tidak pada tempatnya, yang mana akan berakibat banjir, kemudian tanah longsor juga bisa, pengguna jalan macet di jalan, itu cuman gara-gara sampean yang tidak dibuang pada tempatnya. Itu akibat dari tidak terlaksananya tanggung jawab sampean. Kemudian yang nomor 2, banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya.
bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Nah, berkewajiban pengendara sepeda motor itu kan berkewajiban untuk mengendarai sepedanya dengan hati-hati. Kemudian pakai helm, pakai masker, membawa surat-surat sepeda itu merupakan tanggung jawab pengguna jalan atau pemilik motor atau mobil. Kalau di dalam mobil biasanya pakai itu, apa itu namanya? Ini sabuk pengaman. Nah, itu tanggung jawab pengguna yang ada di dalam mobil. Tapi kalau pengguna motor memakai helm, itu adalah tanggung jawab dari pengguna motor. Kewajibannya apa? Mengendarai sepeda dengan hati-hati. Baik, kalau memang sudah paham semuanya, ini kan ada di halaman 8 kan ada proyekku. Kemudian ada evaluasi akhir juga. Silakan bisa dikerjakan. Nanti Ustadz Rozi kasih link Google Form-nya. Setelah ini Ustadz Rozi buatkan link Google Form-nya. Silakan dikerjakan. Sudah? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah paham tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Sudah ya? Sudah paham semuanya ya? Baik, kalau gitu pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tugasnya halaman 8 sama halaman 9, evaluasi akhir. Proyekku sama evaluasi akhir. Nanti Ustadz Rozi kirim link Google Form-nya. Ya, tugasnya halaman 8 proyekku dan halaman 9 evaluasi akhir. Nanti Ustadz Rozi akan kirim link Google Form-nya untuk mengerjakan. Baik, kalau gitu semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salwa. Kamu kok kelas 4 deh nulis renamnya?